Assalamualaikum teman-teman. Masya Allah, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Oke, gak lama-lama ya. Ini adalah video kedua Mahira. Kita bakal insya Allah bikin episode tentang kitab karangan Guru Mahira, karangan Ustaz Sekaf Baharun. Kitabnya itu berjudul Tetesan Salju di Era Pandemi COVID-19. Dan ini bener-bener pembahasannya tuh bagus banget dan ringan. Kita bakal bahas setiap babnya per satu video. Jadi kalian jangan lupa follow akun YouTube Kamahira supaya kalian gak ketinggalan setiap episodenya. Thank you. Pembahasan pertama dimulai dengan umur seseorang adalah sesuatu modal dan karunia paling berharga. Pada kalimat awal di sini dijelaskan ya, para ulama mengatakan kita nggak bakal mengetahui nikmat sehat kecuali kita berkumpul dengan orang yang sakit. Juga kita itu nggak bakal mengerti makna arti nikmat kekayaan kecuali kita berkumpul dengan orang-orang yang fakir miskin. Begitu pula kita nggak bakal nih mengerti kesempatan yang Allah berikan sama kita kecuali kita itu berkumpul dengan orang-orang yang sibuk. Jadi di sini itu kita bakal bahas tentang umur, kita bahas tentang kesempatan kita sebagai manusia di dunia ini. Dengan kita mengingat tentang dalilnya Allah, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi Allah itu mengatakan di dalam firman-Nya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kalian tahu kita tuh sebagai manusia ya, jangan sampai termasuk orang-orang yang merugi di dalam surat tersebut tadi, di dalam firman Allah yang tadi Mahira bacakan. Jangan sampai kita tuh jadi manusia, jadi perempuan, jadi seorang laki-laki, jadi ibu-ibu, jadi bapak-bapak yang merugi. Ada 3 keadaan manusia yang tidak termasuk dengan orang merugi. Apa itu? Yang pertama nih, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kalau misal kita tuh bisa jadi hamba yang beriman, kita bukan termasuk manusia atau hamba yang merugi. Siapa sih orang yang beriman itu? Di sini dikatakan orang yang beriman adalah orang yang mencapai keimanan, orang yang belajar untuk menjadi orang beriman, sampai dikatakan itu orang beriman. Jadi kalian itu dikatakan orang beriman kalau misal kalian tuh mau gitu loh, tahu mana sih yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita tiru, untuk kita kerjakan, untuk kita taati, dan mana sih perintah Rasulullah untuk kita larang, untuk kita jauhi. Nah, kalau misal kita udah berusaha belajar ya, apa aja yang perlu kita tahu nih dalam syariat Islam, dalam ajaran Rasulullah, nah itu kita udah termasuk orang yang beriman. Oke, jadi orang beriman itu adalah orang yang belajar ilmu agama sampai dia tuh kemudian tahu apa yang diwajibkan kita untuk kita kerjakan dan apa saja yang dilarang supaya kita tuh gak melakukan hal itu. Itu adalah iman. Bukan kita tuh hanya sekedar pakai pakaian syar'i, bukan kita tuh hanya sekedar pakai gamis, pakai imamah, pakai rida, pakai cadar, tapi hakikatnya kita tuh gak pernah tahu apa sih yang Allah inginkan supaya kita tuh bisa dapet ridhonya Allah. Apa sih kegiatan atau hal-hal yang kita itu bisa jauh dari Allah? Banyak tahu gak sih di luar sana ya, orang-orang yang bercadar tapi dia berpacaran. Banyak di luar sana nih istri-istri yang di luarnya itu penampilannya syar'i, tapi ketika di rumah dia itu termasuk istri yang durhaka pada suaminya. Nah, kita tuh berusaha teman-teman supaya jadi manusia yang gak merugi dengan cara kita itu beriman, dengan cara kita itu tahu apa hak-hak kita tuh sebagai hamba, sehingga Allah itu melihat kita dengan tatapan ridho, dengan tatapan sayang sama kita, bukan malah dimurkai sama
sama Allah. Itu adalah keadaan pertama kita tidak termasuk dengan orang yang merugi. Dan kalian tahu nggak sih, ternyata ya, ketika manusia berada di Arafah ya, tahu kan kalian kisah tentang di Arafah? Orang yang ada di Arafah, manusia sebanyak itu Allah hapuskan dosa-dosa mereka. Ketika itu ya, para setan dan para iblis serta para jin, mereka itu mengambil debu yang ada di padang Arafah, lalu mereka taburi di atas kepalanya. Tahu nggak kenapa mereka lakuin itu semua? Karena mereka ngerasa kayak rugi banget nih aku nih, udah bersusah payah bertahun-tahun, berbulan-bulan untuk ngejatuhin si hamba satu ini supaya maksiat sama Allah. Tibanya di padang Arafah dihapuskan semua dosanya. Jadi mereka tuh ngerasa kayak nelongso banget gitu, kayak hampa banget, kayak kecewa banget. Tapi teman-teman, tujuan kita sebagai umatnya Rasulullah, tujuan kita sebagai hambanya Allah yang taat, itu yang kita pengen. Yang kita pengen itu loh, ngelihat para setan-setan tuh kayak kesel sama kita, kecewa sama kita. Karena kalau misal kalian tahu teman-teman, para iblis, para setan itu adalah makhluk Allah yang sangat-sangat cerdas. Jadi kalau misal mereka nih mau jerumusin kita dalam satu hal nih, dia pakai cara ini, dia gagal, dia bakal coba terus-menerus dengan cara apapun sampai kita itu masuk dalam lobangan fitnahnya mereka. Kayak gitu. Sebagaimana ketika seorang mukmin ya meninggal dalam keadaan iman, begitu pula nih, nggak cuman di padang Arafah. Kalau misal ada seorang manusia ya, seorang umat Rasulullah, seorang kita ini, orang-orang kita nih ya, ketika meninggal dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman, dalam keadaan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kalian tahu apa yang dilakukan para jin, para syaitan? Selama 40 hari dia itu selalu menaburi kepalanya dengan tanah. Dia pukul dirinya tuh saking apa? Saking keselnya. Bertahun-tahun dia udah bersusah payah nih ya buat bisikin satu orang hamba ini, tahu-taunya meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi itu yang menjadi tujuan kita. Itu loh. Jadi kita tuh harus punya tujuan supaya bisa menjadi hamba, supaya bisa menjadi manusia yang bisa bikin para setan-setan tuh kesal sama kita, yang bisa bikin para nih jin-jin semua nih benci sama kita. Kita tuh harus lihat wajah para setan ini nelongso, kesel, kecewa, sakit hati. Itu tujuan kita. Maka kalau kita udah bisa nih menjadikan para iblis, para setan tuh kesel sama kita, wah, derajat kita udah keren banget. Itu hal yang pertama ya. Terus yang kedua, wa amilus salihat. Yaitu apa? Kita itu nggak cuman tahu tentang kebenaran. Kita tuh nggak cuman tahu sholat itu wajib. Kita tuh nggak cuman tahu hukum sholat itu seperti ini, hukum wudhu itu seperti ini, hukum pergaulan pertemanan sesama lawan jenis ataupun beda jenis itu seperti ini. Tapi kita juga harus mengamalkan pengetahuan itu. Kamu tahu nih bahwasanya perempuan itu nggak boleh bersentuhan sama laki-laki, tapi kamu harus mengamalkan. Kamu harus menerapkan dalam diri kamu sendiri. Nggak boleh nih aku berarti deket-deket sama cowok, nggak boleh nih berarti aku bersentuhan sama laki-laki, maupun sebaliknya. Itu yang dimaksud wa amilus shalihat. Sebagaimana nih yang dikatakan oleh para ulama, al ilmu yazku bil amal. Ilmu itu bakal menjadi suci, bakal menjadi bersih itu dengan diamalkan. Jadi kalau misal kalian ya udah mondok bertahun-tahun, kalian udah cari ilmu sekuat tenaga ya, sudah selama mungkin nih, tapi kalau misal kalian gak amalkan ya ilmu tersebut, itu kalian tuh gak bakal dapet berkahnya. Jadi kalian tuh cuman modal punya doang, tapi kalian tuh gak dapet berkahnya dan gak dapet cahaya keberkahan itu. Kalau ada manusia nih ya, dia tuh menimba ilmu dan dia mengamalkan ilmu tersebut, maka di hatinya itu bakal muncul cahaya keimanan. Karena kalian ingat ya, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Nah, yang dimaksud itu cahaya kalau kita itu udah mengamalkan ilmu tersebut.
Jadi kalau misalnya kita cuma sekedar tahu doang tanpa kita mengamalkan, rugi. Nah, itu adalah contoh kedua orang yang merugi. Terus yang terakhir nih, yang ketiga ya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kalian tahu nggak? Allah itu mensifati kita nih dengan gelar. Gelarnya itu apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini dikasih gelar sama Allah. Kita itu sebaik-baiknya umatnya Nabi Muhammad. Kita itu sebaik-baiknya umat loh. Alhamdulillah gitu loh. Dan kita tuh juga diberi julukan sebagai manusia yang suka amar ma'ruf nahi munkar. Maka siapapun kita ya walaupun kita tuh cuman taunya nggak boleh pacaran, walaupun kita taunya sholat itu jangan sampai bolong-bolong, nggak apa-apa. Kita tuh tetap ingetin teman kita dengan akhlak yang baik ya, dengan tata cara yang baik. Itu yang terakhir. Jadi kita tuh sebagai hamba ya, sebagai manusia udah dikasih gelar sama Allah, jangan sampai kita sia-siain. Jangan sampai kita cuma tutup mata doang. Tetap kita itu menasehati teman kita yang salah pergaulannya, yang akhlaknya tuh nggak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Nah, itu kita nasehatin kayak gitu. Mungkin itu aja ya untuk bab pertama tentang umur seseorang adalah sesuatu modal dan karunia yang paling berharga. Kalau misal di antara kalian tadi penjelasan Kamahira kurang jelas, boleh kalian tanya aja di kolom komentar. Dan jangan lupa doain Mahira semoga istiqomah, semoga bermanfaat juga ilmunya untuk kalian semua, terkhusus untuk diri Mahira sendiri. Jangan lupa di like dan di share. Insya Allah kita bisa istiqomah ya. Di setiap video kita bakal terus menerus membahas ilmu. Thank you very much. So see you guys. Assalamualaikum.